Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di podcast long distort di segmen Sesuatu bersama tentu saja saya Wastu. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Semoga sehat selalu. Bagi yang sedang sakit atau kurang bugar, semoga cepat fit kembali. Oke. Nah, akhir-akhir ini seru-serunya ada BTS Meal ya. Kebetulan saya bukan atau belum K-popers ya, belum. Tapi saya sudah nonton beberapa drakor, saya sudah dengerin beberapa musik K-pop ya. Dari fenomena BTS Meal ini yang mengakibatkan keramaian di mana-mana hingga memaksa beberapa gerai fast food ya terpaksa ditutup karena keramaian. Dan ada juga fenomena Instastory yang isinya ungu semua gitu ya. Kemudian ada fenomena yang selalu menjadi air dan minyak di media sosial ya, yaitu yang pro sama yang kontra itu selalu di tengah-tengah banyaknya dukungan ya. Dukungan artinya banyak orang yang suka, orang yang senang, terutama K-pop ARMY ya terutama. Tapi di tengah-tengah itu semua tuh ada yang menggelitik saya, yaitu komennya cukup panjang, menggunakan huruf besar semua, menggunakan huruf kapital semua, caps lock gitu ya. Intinya bilang bahwa buat apa sih support dengan membeli seperti itu gitu kan. Kalian fandom hanya dijadikan mesin uang bagi mereka. Dia geram sama orang-orang yang ngefansnya tuh berlebihan hingga harus memborong dan membeli BTS Meal, dimana bagi orang ini kalian itu hanya dijadikan mesin uang. Ini yang membuat saya tergelitik dan ingin membahas. Kita tekankan pada mesin uang ya. Katakanlah dia nggak suka sama orang-orang yang dijadikan mesin uang oleh beberapa pihak ya. Dalam konteks BTS Meal mungkin industri K-pop memanfaatkan masyarakat Indonesia sebagian, menjadikan fandom-fandomnya ini mesin uang gitu. Hey, Anda yang komentar seperti itu, coba deh perhatikan lagi. Ketika Anda bangun pagi, induk kamu tidur di mana? Di kasur kan? Kasur itu ada industrinya men, dan kamu membelinya. Ya, mungkin diwakili orang tua dulu. Kemudian kamu pakai bantal nggak? Pakai sarung bantal nggak? Pakai selimut nggak? Itu beli kan? Bagi industrinya. Kamu atau keluargamu mesin uang bagi mereka. Lagi bangun mandi, terus mau mandi kan? Mau mandi, itu mulai dari sabun mandi, shampoo, sikat gigi, pasta gigi, apalagi sabun muka. Itu semua produknya industri kan? Anda juga di situ mesin uang bagi industri tersebut. Lagi, misalnya kamu udah mandi, terus mau pakai baju bagus, mau berangkat kuliah atau berangkat kerja gitu ya. Hey, ingat kembali bajunya, celana dalamnya, pakaian dalamnya, topi, aksesoris, jam, gelang, dan lain sebagainya. Itu juga industri, men. Lagi-lagi di situ kamu dan keluargamu jadi mesin uang. Terus sampai kegiatan, sampai kamu malam jajan sama teman-teman, itu semua industri, men. Dan kamu mengeluarkan uang untuk hal itu. Jadi, misalnya kamu itu nggak suka melihat manusia yang menjadi mesin uang bagi sebuah industri, berarti Anda tidak suka diri Anda sendiri dong. Kan gitu. Jadi mungkin komen Anda itu bukan masalah mesin uangnya, tetapi pemanfaatan uangnya ya kali ya. Mungkin pemanfaatan uangnya kenapa mesti dihabiskan untuk memborong BTS Meal yang mungkin menurut Anda itu kebutuhan tersier gitu ya. Anda merasa uang-uang tersebut bisa dimanfaatkan ke dalam hal yang lebih baik. Lagi-lagi, hey, kan Anda juga punya uang. Coba evaluasi deh. Uang Anda itu dihabiskan untuk apa saja? Apa iya uang yang Anda lakukan, uang yang Anda habisin itu sudah semuanya menjadi hal-hal yang bermanfaat menurut Anda, ya kan? Karena ini sangat subjektif. Orang itu punya preferensi yang berbeda-beda dalam menghabiskan atau memanfaatkan uang yang dia punya. Ya, ada yang mau investasi, ada yang shopping, ada yang beramal, ada yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu semua bermacam-macam. Tapi intinya adalah uang tersebut
dimanfaatkan untuk kebahagiaan masing-masing. Jadi, selain manusia itu sebagai mesin pencetak uang bagi industri lain, di sisi lain, manusia juga menjadi mesin kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Dan setiap manusia berhak memutuskan dengan cara apa dia harus bahagia. Nah, kalau misalkan ada orang yang memilih membahagiakan dirinya dengan membeli BTS meal, ya berarti sah-sah saja. Mungkin ada efek samping dari itu semua, misalnya keramaian, menimbulkan resiko penyebaran corona. Tapi kembali lagi, semua hal juga punya resiko. Tidak ada hal yang tidak ada resikonya. Coba mari kita sama-sama evaluasi deh. Kita semua mawas diri. Apakah kita dalam membelanjakan uangnya itu sudah lebih baik atau belum? Kembali lagi, poin yang ingin saya sampaikan adalah manusia berhak mendapatkan kebahagiaannya dalam konteks menghabiskan atau membelanjakan uang yang dia punya. Memang, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada beberapa persen dari uang itu yang bisa dibilang kurang efektif dan kurang efisien, yang dimana bisa ditabung malah buat jajan, dimana bisa diamalkan malah buat hedon gitu. Tapi itu semua adalah proses masing-masing manusia. Kita sebagai orang lain yang melihat itu semua, ya jangan menghujat dong, jangan memarahi dong. Jika memang kamu ingin mengajak dia untuk lebih baik, caranya bukan menghujat, caranya bukan memarahi, ya kan? Berdakwahnya bukan seperti itu. Kan ada cara mengajak yang lebih baik, gitu kan? Kesimpulan dari yang saya uraikan adalah, mari kita hargai segala keputusan yang dibuat oleh orang lain. Mulai dari orang yang kita kenal, sampai orang yang nggak kita kenal, kita hargai saja. Memang kita perlu menyampaikan atau mengutarakan itu supaya menjadi evaluasi ke depannya. Ya, tapi bukan berarti menghujat atau nggak sampai ngomong kasar. Kemudian, kalau memang kita ingin mengajak orang lain untuk melakukan hal yang lebih baik dari yang telah mereka lakukan, ya kan masih banyak cara-cara yang lebih benar, ya. Saya nggak bilang menghujat itu 100% salah, tapi aku merasa ada yang lebih benar, lebih baik. Ya, mulai dengan ajak-ajak orang-orang di sekitarmu lah, teman-temanmu dulu. Gimana menurut kalian? Cemiu, correct me if I'm wrong, gitu. Nah, kita bisa diskusi bersama-sama, bisa komen di bawah. Oke, thank you.